kitab Matan Jurumiyah di atas pendapat bahwa penulis Matan Jurumiyah memulai kitabnya ini dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena ada juga yang berpendapat bahwa pengarang Matan Jurumiyah tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Langsung memulai dengan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tapi di atas dasar pendapat yang mengatakan belum memulai dengan basmalah, maka kita baca mulai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena kita telah janjikan buku kedua ini sambil kita praktek, maka kita mulai praktek di sini. Di kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Bismi itu huruf yang pertama itu dari huruf kata Bismi ini, ya. Itu B ini huruf jar. Nah, di sini saya katakan kepada antum nanti, kalau antum mendapatkan huruf jar, nanti di dalam kalimat bahasa Arab, maka pastikan kata setelahnya itu dijer. Kita sudah pelajari ini, cuman sekarang saya ingatkan. Jadi B ini huruf jar. Kalau ada huruf jar seperti B nanti dan teman-temannya, pastikan kata setelahnya itu dijer. Makanya dibaca bismi. Bismi. Di kasroh. Ini huruf terakhir dari kata bismi. Kemudian kata Allahi juga di kasroh. Kata Allah ini ya juga di kasroh kata Allahinya. Kenapa di kasroh? Kata Allahinya ada kaidah nanti. Kita akan tulis sebentar setelah terhubung di proyektor. Mana yang lain? Baik, kita akhirkan ini karena tidak bisa terhubung proyektornya. Jadi kita baca biasa dulu, nanti lagi tekan depan. Baru kita mulai kaidahnya, karena harus ditulis dan dipraktekkan kaidahnya. Jadi kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada kaidahnya itu kenapa di kasroh. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim.
Maha penyayang lagi maha pengasih. Qala al-musannifu huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji al-ma'rufu bibni Ajurrum. Kadang di sebagian cetakan tidak ada ini. Kadang juga semuanya ada. Tapi di cetakan saya ini yang di PDF ada sebelum masuk al-kalamu. Tapi kalau tidak ada di sebagian cetakan, tidak ada masalah. Ini bukan bagian dari matan Jurmiyah. Ini perkataan dari Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Qala al-musannifu, berkata penulis, wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji, yaitu dia adalah Abu Abdillah, ini kuniannya penulis. Abu Abdillah Muhammad ibn Daud, Muhammad namanya, bin Daud, Daud ayahnya. Daud ayahnya. As-Sinhaji ini asalnya, asal daerahnya. Al-ma'rufu bibni Ajurrum, yang dikenal dengan sebutan nama Ibnu Ajurrum. Yang dikenal dengan sebutan nama Ibnu Ajurrum. Makanya dikatakan pengarang matan Jurmiyah. Diambil dari namanya ini. Dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Al-Maulud, yang lahir fi sanati itnataini wa sab'ina wa sittumi'ah. Ini pengarang matan Jurmiyah ini lahir di tahun 672. Saya ulang, ini Ibnu Ajurrum lahir di 672. Jadi lahir penulis ini 672. Wal mutawaffa, sementara wafatnya di sanati pada tahun 23 wa 700 723. Jadi lahirnya 672, wafatnya 723. Minal hijratin nabawiyah, hijriyah. Ini tahun yang dimaksud lahir dan wafat ini tahun hijriyah. Tahun hijriyah. Rahimahullahu ta'ala. Ini tentang penyebutan lengkap dulu nama penulis. Sekarang baru masuk. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam huwal lafdu, dia adalah lafaz. Al-murakkabu, yang tersusun. Al-mufid, berfaedah. Bil wad'i, dengan peletakan orang Arab. Ini dulu yang ada terjemahannya. Yang di buku catatan kaki, yang potongan ini. Ini namanya ucapan pengarang matan Jurmiyah. Ini buku pertama. Yang ada tinta merahnya, maka ini tinta merah. Yang pakai 2 tinta. Yang tintanya hitam, maka ini dicetak tebal. Karena ini buku yang pertama. Belum menjelaskan langsung makna al-kalam. Ketika kita mendengarkan kata kalam, maka ini yang dimaksud. Berarti lafaz yang tersusun dari 2 kata paling sedikitnya, berfaedah bil wad'i, terus peletakan orang Arab. Lafaz yang diucapkan tadi, yang tersusun tadi adalah merupakan bahasa Arab. Ini kalam. Dulu ini sudah saya jelaskan di buku catatan. Sisa sekarang syarahnya. Wa akul, ini buku kedua. Ini namanya Tufah. Yang ini Tufah. Wa akulu lilafdil kalami maknayani. Saya katakan
Lilafdil kalami maknayani. Untuk lafaz kalam ada dua makna. Li untuk lafdi lafaz, al-kalam kalam. Maknayani ada dua makna. Untuk lafaz kalam itu ada dua makna. Untuk lafaz kalam itu ada dua makna. Iya. Ahaduhuma salah satunya lugawiyun, salah satunya ada lugawiyun. Tidak apa-apa Fajri, kayaknya menyibukkan teman-teman. Kan lewat masanya. Karena kasihan teman-teman setengah mati konsentrasi baru antum dilihat terus. Iya. Kan kalau ndak bisa sebelum belajar, setelah belajar jangan. Kecuali perbaikan ringan. Jadi beliau berkata, wa aqulu, saya katakan, lilafdil kalami maknayani. Li untuk lafdi lafad, al-kalami kalam, yang tadi pengertiannya. Lafad, murakkab, mufid, bilwadi. Untuk lafad kalam, maknayani. Ada dua makna. Ada dua makna. Ahaduhuma, salah satunya maknanya maksudnya. Kan dua maknanya. Salah satunya lugawi, ada makna secara lugo, secara bahasa. Ada makna secara bahasa. Wasani yang kedua, nahwi. Ada makna secara nahwu. Jadi maksudnya itu kalau disebut kata kalam, apa terjemahannya menurut kamus? Itu makna secara bahasa. Terus kalau ulama nahwu bilang kalam, apa artinya? Jadi ada yang diucapkan oleh orang kamus, ada yang diucapkan oleh orang nahwu. Oleh orang nahwu. Ini dua makna. Ini akan dijelaskan. Ini namanya lebih luas lagi antum dipahamkan. Ammal kalamul lugawiyu, adapun kalam lugawi menurut makna kamus bahasa, fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Fahuwa, maka dia adalah ibaratun, ibarat, amma dari an, itu dari dua kata itu, amma dari an, ma. Cuman dalam bahasa Arab nun sukun kalau ketemu mim digabung dan ditasdid. Jadi amma dari an, ma. Ibarat dari apa yang tahsulu terhasilkan bisababihi dengan sebabnya, bi dengan sababi sebabhinya, terhasilkan dengan sebabnya, faidatun, faedah. Sudah lihat yang saya baca? Sudah lihat ya? Jadi ini kalam menurut makna bahasa. Ibarat dari apa yang menghasilkan faedah karena sebabnya. Karena sebabnya. Sawa'un akana labdon. Sama saja apakah itu diucapkan. Yang penting ada faedahnya. Sama saja diucapkan
am lam yakun, atau tidak diucapkan. Jadi kalam menurut makna bahasa, yang penting ada faedahnya. Diucapkan ada lafadznya atau tidak diucapkan. Berarti yang penting ada faedah. Misal saya bilang sama antum, koma Zaidun. Zaid berdiri, saya ucapkan. Ada faedah, antum paham bahwa Zaid berdiri, itu yang antum dengar. Ada juga saya isyaratkan kepada seorang untuk berdiri. Saya tidak ngomong, saya cuman isyaratkan supaya dia berdiri. Faedahnya dia langsung berdiri. Berarti ini berfaedah atau tidak? Berfaedah karena dia berdiri dengan isyarat saya. Berarti ini juga kalam. Tapi ini masih secara bahasa. Bukan menurut istilah. Jadi ini lebih luas berarti. Kalau kalam secara istilah dulu yang kita pahami di buku pertama sebelum ini. Yang di buku catatan. Harus lafaz, tersusun, ada faedahnya, terus lafaz Arab. Sekarang ditambah pengetahuan antum di sini. Ternyata dia punya makna lain. Makna secara bahasa. Dia itu adalah ibarat sesuatu yang menghasilkan faedah. Jadi bisa begitu artinya. Ibarat dari sesuatu yang menghasilkan apa? Faedah. Ini yang dia maksudkan. Dan dia bilang sama saja apakah terlafadzkan atau tidak terlafadzkan. Seperti apa itu yang tidak terlafadzkan? Beliau contohkan. Kal khoti, seperti khot, tulisan. Saya tulis kepada antum sesuatu. Antum baca. Antum dapat faedah dengan yang saya tulis. Itu juga kalam menurut bahasa. Paham kan? Wal kitabati, dan penulisan. Wal isyarati, dan isyarat. Jadi ini semua masuk kalam secara bahasa menurut penulis. Semua yang ada faedahnya mau dilafadzkan. Kalau lafadzkan jelas. Atau ditulis. Atau diisyaratkan. Itu kalam. Menurut bahasa. Nah, ini makna yang luas. Menurut makna kamus. Menurut makna apa? Kamus. Tentang kalam. Yang paling penting bagi kita bukan ini makna secara bahasa. Makna secara nahwu. Karena kita belajar ilmu nahwu. Nah, setelahnya. Wa ammal kalamun nahwiyu. Adapun kalam menurut istilah ulama nahwu. Fala buddha, maka harus min dari an yajtami'a fihi, an untuk yajtami'a terkumpul fihi padanya arba'atu umur, 4 perkara. Nah, ini kalam secara menurut nahwu. Harus terkumpul padanya 4 perkara. 4 hal. Kalau kurang 1, tidak jadi kalam. Kalau kurang 1 saja, tidak jadi kalam. Karena belum bahasakan, harus. Berarti wajib. Ini rukun kalam. Harus terkumpul padanya 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama. Al-awwal yang pertama. An yakuna lafdon. Dia terlafatkan.
ada suaranya. Nanti akan dijelaskan ulang apa itu lafaz. Akan dijelaskan oleh penulis sendiri. Ada suara, di dalam suara itu terkandung huruf hijaiyah. Ada. Iya. Nanti dijelaskan. Jadi rukun pertama dia dilafatkan. Wasani, nanti akan dijelaskan ulang lafaz. Wasani yang kedua, ayyakuna murakkaban, harus tersusun. Itu yang kedua. Wasalithu, yang ketiga, ayyakuna mufidan, dia berfaedah. Dia berfaedah. Itu yang ketiga. Warrabi'u, yang keempat. Yang keempat, ayyakuna maudu'an, harus diletakkan. Bil wad'il arabi, dengan peletakan orang Arab. Ini 4 syarat. Akan dijelaskan satu-satu. Kembali apa itu lafaz, apa itu mufid, apa itu murakkab, apa itu bil wad'i. Yang jelas untuk ini kesimpulan dasar. Dari penulis dulu. Kalam secara nahwu akan dinamakan kalam kalau terkumpul padanya 4 perkara. Harus terlafadzkan, tersusun, berfaedah, diucapkan oleh orang Arab. Bahasa yang dipakai bahasa Arab. Sekarang apa artinya lafaz? Dijelaskan. Wa makna kaunihi lafdon. Makna keberadaan kalam itu lafaz. Ayyakuna sautan. Ada padanya suara. Jadi namanya kalam itu lafaz, terlafazkan. Yaitu ada suara. Keluar tadi isyarat, tulisan. Keluar itu tidak jadi kalam jadinya. Karena di sini dia harus ada apa? Harus ada suara. Mustamilan, yang mencakup ala atas, ba'di sebagian. Itu saya terjemahkan satu-satu supaya antum lihat kosakatanya. Supaya nanti ada kosakata yang kita punya. Yang mencakup ala atas, ba'di sebagian, huruf al-hijaiyah, hijaiyah. Jadi arti lafaz itu ada suara. Suara ini mengandung sebagian huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Beliau juga jelaskan. Allati, yang huruf hijaiyah itu adalah yang tabtadi'u bil alif, yang diawali oleh alif, yang diawali oleh alif, watantahi bil ya, dan diakhiri oleh ya. Maksudnya alif bata, huruf hijaiyah itu huruf alif bata itu yang kita pelajari di tajwid. Paham ya? Ketika belajar ngaji, kita akan diajarkan tentang huruf hijaiyah. Tentang huruf hijaiyah. Nah, kalam harus di dalamnya ada suara. Suaranya itu harus suaranya huruf hijaiyah. Artinya kalau bersuara tapi tidak mengandung huruf hijaiyah, nanti bukan juga kalam. Bukan juga kalam. Dipahami ini kan? Jadi harus lafaz. Apa maksudnya lafaz? Ada suara. Suaranya ini harus bagaimana? Ada huruf hijaiyah. Ini rinci sekali sudah. Suaranya ini mengandung huruf hijaiyah. Dan huruf hijaiyah alhamdulillah tentunya antum sudah paham ya. Karena ini bukan di sini lagi dipelajari huruf hijaiyah. Antum sudah pelajari di awal antum belajar mengaji Al-Quran. Itu antum pelajari huruf hijaiyah.
Itu yang beliau katakan. Mithawa mithaluhu. Dan contohnya. Dan contohnya. Ahmadu. Ketika saya ucapkan ini kalimat Ahmadu. Maka dia kalam. Karena dia lafaz. Kenapa dinamakan lafaz? Karena ada suaranya. Di dalam suaranya itu ada huruf apa? Hijaiyah. Coba katakan huruf hijaiyah yang ada di Ahmad berapa? Ada 4. Pertama, Hamzah. Kedua, Ha. Ketiga, Mim. Keempat, Dal. Berarti di sini ada 4 huruf hijaiyah. Paham kan? Berarti dia kalam. Karena dilafatkan ada suara. Suaranya itu mengandung huruf hijaiyah. Paham ya? Ini contoh pertama. Contoh kedua. Wayak tubu. Sama. Wasa'idu. Sama. Lafaz. Ada suaranya. Dalam suara ini mengandung huruf hijaiyah. Fa'in kana wahid fa'in kana wahidatun min hadhil kalimatis salasa min hadhil kalimatis salasi indan nutki biha takunu sautan. Ini dicetakan saya langsung fa'inkana kalau di PDF. Kalau di cetakan antum dan di sini juga kullu. Paham kan? Paham ya? Pakai kata apa? Kul. Jadi kalau dibaca seperti itu, antum kul setelah in, berarti dibaca fa inna kulla. Nah, ini yang di PDF saya ini, bagi yang pakai PDF, ini salah cetak. Salah cetak. Yang baca fa inkana. Paham ya? Kalau ada in baru kana, salah cetak. Ganti, bukan kana. Fa inna kulla. Itu yang benarnya. Dipahami ini? Jelas ya? Antum kullah atau kana. Siapa yang kana? Tidak ada berarti? Alhamdulillah. Karena kalau yang kana salah cetak. Salah cetak. Harus diperbaiki. Jadi yang benarnya fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati salasi indan nutki biha takunu sautan. Perhatikan cara bacanya ya. Supaya nanti antum sudah tahu cara bacanya kalau lewat lagi kata yang semisal. Sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Kata beliau, fa inna maka sesungguhnya. Kulla wahidatin, kulla setiap. Setiap, wahidah satu. Setiap salah satu. Min hadhil kalimati, dari kata-kata ini tadi yang diucapkan. As-salas yang 3 tadi, yaitu Ahmad, yaktub, Sa'id. Kan 3 kata. Setiap salah satu dari 3 kata ini, tadi yang diucapkan, indan nutki biha, ketika an-nutki mengucapkan biha dengannya, ketika mengucapkan dengannya,
takunu ada sautan suara. Saut artinya suara. Ada suara. Jadi usahakan tulis kalau ada kosakata barunya. Yang dapat ditulis. Kan nanti ini kan berulang lagi. Kalau berulang jangan ditulis. Cukup sekali. Tinggal lihat kembali. Itu cara mendapatkan kosakata dalam bahasa Arab. Jadi nanti tidak terasa kalau antum tamat tufa sudah ribuan kata yang dihafal. Bahkan jadi usahakan bukunya kotor. Nah jangan dibiarkan bersih. Kan tidak mau jadi jual. Dah. Jadi kata beliau, ketika mengucapkan 3 kata tadi, takunu sautan, ada suara. Ada suara. Mustamilan yang mencakup ala atas arbaati 4 ahrufin huruf hijaiyatin hijaiyah. Jadi ada padanya 4 huruf hijaiyah. Coba antum lihat. Ahmad ada 4 huruf hijaiyah. Yaktub ada 4 huruf hijaiyah. Sa'id ada 4 huruf hijaiyah. Nah, ada 4 huruf hijaiyah masing-masing. Maka beliau bilang di sini fal isyaratu, maka isyarat. Tahu isyarat? Berisyarat. Dia bilang begini dengan tangannya, atau begini, atau begini. Berisyarat dengan tangan. Iya, dengan tangan. Misalnya, la tusamma kalaman. La tidak, tusamma dinamakan, tidak dinamakan, kalaman, kalam, tidak dinamakan kalam, indan nahwiyin, menurut ahli nahwu. Tadi kan menurut ahli bahasa. Orang kamus, isyarat juga masuk. Yang penting ada faedahnya. Tapi menurut ulama nahwu, isyarat tidak masuk. Karena tidak ada suara. Ya kan? Makanya beliau bilang, li adami, karena tidak ada. Adam artinya tidak ada. Yang pakai ain. Li adami karena tidak ada. Jadi adam tidak ada. Li karena. Li adami karena tidak ada. Kauniha padanya sautan. Suara. Karena tidak ada padanya suara. Mustamilan yang mencakup ala atas ba'di sebagian al-hurufi huruf. Jadi isyarat tidak dinamakan kalam karena tidak mencakup atas sebagian huruf hijaiyah tadi yang disebutkan. Wa in kanat, walaupun tusamma dinamakan indal lugawiyina di sisi ahli bahasa, kalaman, lugawiyin orang kamus. Walaupun menurut orang kamus itu kalam. Karena menurut orang kamus, orang bahasa, kalam itu yang penting ada faedahnya. Terserah diucapkan atau tidak. Kan begitu. Tapi menurut ulama nahwu, kalam itu harus apa? Terlafadzkan. Iya, harus terlafadzkan. Harus ada suara. Walaupun kata beliau wa in kanat, walaupun tusamma dinamakan indal lugawiyin menurut ahli bahasa kalaman. Sebagai kalam. Kenapa ahli bahasa menamakan kalam? Li husulil faidati biha. Karena terhasilkannya faedah dengannya. Itu menurut orang bahasa. Yang penting ada faedahnya. Dia namakan apa? Kalam. Tapi menurut ahli nahwu, kalam atau bukan? Bukan.
Ini yang kita tahu dari buku dasar sebelumnya. Penekanannya di situ. Ya, jadi di buku dasar yang kita tekankan sebelumnya kalam harus terlafadzkan, itu menurut ahli nahwu. Itu menurut ahli nahwu. Nah, ini lafadz. Sekarang kita masuk di pembahasan murakkab. Apa maksudnya dari ucapan penulis dia murakkab? Kata beliau, wa ma'na kaunihi murakkaban, wa ma'na kaunihi murakkaban, dan makna keberadaan kalam itu adalah disusun, ayyakuna mu'allafan min kalimataini au aksaro. Dia mu'allafan disusun. Mu'allafan sinonimnya murakkab. Murakkab kan disusun, tersusun. Mu'allaf juga disusun. Dia disusun min kalimataini, dari dua kata. Itu namanya murakkab. Disusun min dari kalimataini, dua kata. Saya terjemahkan dua karena itu isim musanna. Disusun dari dua kata atau aksar, lebih dari dua. Jadi kapan kata yang kita ucapkan tersusun dari dua kata atau lebih dari dua kata, maka itu namanya murakkab. Itu istilahnya. Itu diistilahkan dengan kata apa? Murakkab. Itu diistilahkan dengan kata murakkab. Tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, contoh, belum contohkan. Muhammadun musafirun. Berapa kata? Dua. Berarti kalam. Al-ilmu nafi'un. Berapa kata? Dua. Berarti kalam. Yablugul mujtahidul majda. Berapa kata? Tiga. Berarti kalam. Walikulli mujtahidin nasibun. Berapa? Berapa? Tiga? Empat. Li itu satu. Li kulli mujtahidin nasibun. Empat kata. Pokoknya paling sedikit dua. Itu baru dinamakan murakkab. Bisa tiga, empat, bisa satu paragraf. Nanti kalau tersusun bisa jadi satu paragraf. Nah, itu disebut kalau Quran satu ayat. Itu murakkab pasti. Nah, satu ayat. Antum baca alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz murakkab. Oh, sudah ada setengah dari nilai kalam. Karena lafaz murakkab. Dinamakan lafaz karena ada suaranya, ada huruf hijaiyahnya. Dinamakan murakkab alhamdulillahi rabbil alamin, tersusun dari dua kata atau lebih. Dipahami ini? Ini yang belum katakan. Lain lagi. Contoh ketiga. Contoh berikutnya. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Berapa ini? Berapa? Ini 6. Coba kita hitung. Al-ilmu 1. Khairu 2. Ma 3. Tas'a 4. Ilai 5. Hi 6. Ini tersusun dari 6. Dan seterusnya. Tidak terbatas pada 6. Batasannya itu tersedikitnya. Tersedikitnya berapa? 2. Terbanyaknya? Sampai tidak ada batasnya.
Antum mau buat berapa kalimatnya? Itu kalam. Itu dibilang murakkab. Tersusun dari dua kata atau lebih. Lebihnya tidak terbatas. Paham kan? Tergantung orang yang buat kalimat. Yang buat kalam. Iya. Makanya beliau katakan. Fakullu ibaratin. Min hadhil ibarati. Tusamma kalaman. Maka setiap maka kullu setiap ibaratin ibarat ungkapan min hadhil ibarati dari ungkapan-ungkapan ini setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini tadi yang diucapkan di atas tusamma kalaman dinamakan kalam kenapa? Beliau sebentar akan jelaskan. Wa kullu ibaratin. Kullu setiap. Dilihat. Ini kata kullu ini sudah berulang berapa kali. Insya Allah nanti mau tidak mau pasti terhafal. Walaupun antum tidak mau menghafal. Pasti terhafal. Karena satu kata akan diulang lebih banyak kali. Ya kata kullu dari tadi. Jadi satu kali saja ditulis ya. Jangan diulangi terus tulisannya. Supaya bisa dilihat kembali. Karena proses antum mengintip kembali itu proses untuk menghafal. Paham tahu caranya itu? Jadi kalau lewat, jangan ditulis. Paham kan? Karena nanti antum akan lihat lagi. Oh apa yang pernah ini sudah lewat. Paham kan? Maka saya bilang lagi. Wa kullu dan setiap. Ibaratin ungkapan. Minha darinya. Mu'allafatun disusun. Ini yang mu'allaf tadi. Ini pakai tak saja. Bedanya pakai tak saja. Mu'allafatun disusun. Min kalimataini. Min dari kalimataini dua kata. Au aktaro atau lebih. Fal kalimatul wahidatu. Maka sekarang lihat penegasan penulis. Fal kalimatul wahidatu. Maka satu kata. Satu kata. La tusamma, la tidak. Tusamma dinamakan. Tidak dinamakan. Kalaman kalam inda di sisi. An-nuha ahli nahwu. An-nuha ahli nahwu. Tidak dinamakan kalam di sisi ahli nahwu. Satu kata. Padahal tadi kan kalau di ketentuan pertama. Yang penting terlafadzkan ada huruf hijaiyahnya. Itu sudah kalam. Tadi kan contohnya di atas. Sa'id kalam. Yaktubu kalam. Ahmad kalam. Karena ada huruf hijaiyah terlafadzkan. Sekarang ditambah lagi. Kan harus ada ketentuan kedua lagi. Harus tersusun. Maka satu kata-kata penulis. Tidak dinamakan kalam. Paham kan? Tidak dinamakan kalam. Menurut ahli nahwu. Illa kecuali. Ida jika. Indomma goiruha. Jika selainnya goiru, selain hanya. Jika selainnya indomma, tergabung. Tergabung ilaiha kepadanya. Jadi satu kata tidak dinamakan kalam menurut ahli nahwu. Kecuali jika dia tergabung bersama yang lain. Tergabung artinya tersusun. Bersama yang lain. Sawaun sama saja. Sawaun sama saja. Akanan dimamu goiriha ilaiha. Hakikotan. Apakah indimamnya bertergabungnya. Goiriha selainnya. Ilaiha kepadanya. Hakikotan nyata. Apakah tergabungnya itu nyata bisa dilihat? Itu maksudnya. Nyata itu bisa dilihat. Kal amsilatis sabiqoti. Seperti contoh-contoh yang telah lewat. Seperti contoh-contoh yang telah lewat. Am taqdiron
atau ditakdirkan. Tidak kelihatan, tapi sebenarnya tersusun. Paham ini? Kan yang penting tersusun. Apakah nyata, dilihat, atau ditakdirkan tidak kelihatan. Cuman ada dalam takdirnya. Paham kan? Belum akan contohkan. Kama sebagaimana ida kola laka ko ilun. Ida jika kola berkata laka kepada kamu ko ilun penanya. Seorang berkata. Seorang penanya. Dia bilang, man akhuka? Man akhuka? Man siapa? Aku, saudara, kamu. Siapa saudara kamu? Dia bilang begitu. Siapa saudara kamu? Fatakul, maka kamu jawab, Muhammadun. Muhammadun. Berapa kata ini? Berapa kata? Yang kelihatan. Satu. Yang kelihatan kan satu. Antum bertanya kepada temannya antum. Siapa saudara kamu? Dia bilang Muhammad. Padahal takdirnya saudara saya Muhammad. Berarti yang kelihatan berapa? Satu. Tapi ada takdirnya enggak? Ada enggak? Ada. Jadi walaupun ditakdirkan susunannya. Dipahami ini? Enggak kelihatan dalam ucapan. Kalam namanya. Kalam namanya. Jadi antum bilang Muhammad. Beliau bilang fahadihil kalimatu. Kata ini, kalimat ini. Tusamma tu'tabaru kalaman. Dianggap kalam. Padahal kalau kita melihat cuman Muhammad. Tapi ini dianggap kalam. Kenapa? Li'anna takdiro. Karena takdirnya. Muhammadun akhi. Muhammad saudaraku. Nah, berarti ada kata akhi yang dihilangkan. Paham ini kan? Kan yang dihilangkan itu ada, bukan tidak ada. Yang dihilangkan itu apa? Ada, itu kaidahnya. Bukan tidak ada. Cuman dia apa? Hilangkan. Jadi takdirnya Muhammadun akhi. Wahya fit takdir. Maka dia dalam takdirnya ibaratun ungkapan. Mu'allafatun yang disusun. Ungkapan yang disusun. Min dari salasi 3 kalimatin kata. Kenapa 3 ini? Coba hitung dulu. Muhammadun akhi. Berapa penulis bilang? 3. 1. Muhammad. 2. 3. Ya-nya itu. Kan Muhammad 1. Saudara. Ya-nya itu saya. Saudara saya. Dipahami ini? Tersusun dari 3 kata. Ini makna murakkab. Ini pelajaran antum sudah lebih tinggi. Karena tambah meluas. Ya, tambah meluas. Di buku kedua ini. Sampai di situ. Alhamdulillah. Ulang-ulang di rumah ya. Baca-baca saja. Untuk mengingat kembali yang saya terjemahkan. Iya. Nanti misalnya kalau antum lupa terjemahannya. Dengar lagi rekamannya. Kan panjang kan didengarnya. Insya Allah antum bisa selesaikan sepekan. Tidak harus selesai langsung 1 hari. Hari ini berapa menit. Besok lagi, lusa lagi. Begitu terus. Iya. Sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Ini kita bahasnya pelan-pelan ya. Jadi kayak melambat dari yang dulu. Kalau dulu kalam 1 kali pertemuan dengan setelahnya. Kalau sini baru 1 kali ini masih lafaz dan murakkab. Padahal dulu kita ambilnya cepat. Kenapa? Karena pertama sudah meluas. Yang kedua kosakata bahasa Arabnya lebih banyak. Ya, jadi seperti yang anak katakan sama antum tadi. Bukunya jangan dibiarkan bersih. Ditulis artinya. Nanti jadi tidak terasa. Ini di Tufa ini kosakatanya banyak sekali. Jadi nanti tidak terasa antum tamat sudah banyak
kosakata bahasa Arab yang dihafal, yang ditahu artinya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tadi tentang pembahasan tadi? Alhamdulillah tidak ada. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.